Malam sebelum pernikahan, istriku Dina, demi melindungi pujaan hatinya, masukkan aku ke penjara. Ketua Hakim terhormat, para anggota majelis hakim, mungkin kalian nggak tahu, aku adalah tunangan tergugat Harry. Setauku, waktu Harry kecil, ayahnya sering melakukan KDRT terhadap dia dan ibunya, bahkan memaksa ibunya melayani tidur pria lain demi lunasi utang judi, dan akhirnya menyebabkan ibunya bunuh diri. Makanya, dia menyimpan dendam. Ini adalah bukti motif kejahatannya. Kenapa? Rio alami gangguan jiwa yang makin parah karena putus denganku. Sebagai gantinya, aku janji akan memenuhi 5 permintaannya. Dia nggak mau masuk penjara. Aku juga nggak punya pilihan. Tapi tenang saja, orang yang kucinta selamanya cuma kau. Nanti setelah kau keluar, kita nikah selama apapun. Aku akan tunggu kau. Kak Heri, Kak Dina ada urusan. Suruh aku jemput kau pulang. Kak Heri, kau tunggu sebentar. Kata Kak Dina, daun jeruk purut buang sial. Kak Heri, jangan tersinggung ya. Dina, karena ucapan tunggumu itu, aku bertahan jalani siksaan 3 tahun ini. Pada akhirnya, cuma dapat balasan kata sial. Bumia, aku setuju jadi penulis eksklusif perusahaan kalian. Pak Heri, selamat bergabung. Pak Heri, selamat bergabung. Setelah urus nenek dengan baik, aku segera lapor ke perusahaan kalian. Dina, 3 tahun penjara ini sudah lunasi utang budi kau selamatkan nenekku. Mulai sekarang, kita nggak saling utang lagi. Kak Heri, sudah sampai. Harry? Harry, akhirnya kau datang. Ini acara penyambutan yang khusus disiapkan Rio untukmu hari ini. Tinggal kau yang belum datang. Kak Heri, kau sudah datang. Kak Heri, masalah dulu. Itu semua salahku. Kali ini aku benar-benar tulus minta maaf padamu. Maafkan aku kali ini ya. Demi rayakan kau keluar, Rio khusus dari pagi sudah mulai pilih dan menata tempat. Sibuk sampai sekarang, bahkan belum sempat sarapan. Dia benar-benar sadar sudah salah. Maafkanlah dia. Di mana nenekku? Aku tahu kau sejak kecil dibesarkan oleh nenek. 3 tahun gak ketemu nenek pasti sangat merindukannya. Tapi acara hari ini juga khusus diatur oleh Rio. Gini saja, begitu acara selesai, aku segera bawa kau menemuinya. Setelah keluar dari penjara, Harry, kenapa terasa sedikit berbeda ya? Apa ini hanya perasaanku? Kalau nggak karena mau kasih muka kepada Dina dan Rio, aku malas datang merayakan seorang pembunuh. Merayakan apa? Merayakan karena dipembunuh. Ya tuh, aku sudah dari dulu ingatkan Dinda, orang desa mati hari ini.
Pasti nggak bersih. Ngomong-ngomong soal dia nggak bersih, aku sudah dengar alasan Harry membunuh. Semuanya karena ayahnya yang kecanduan judi. Tiap kali ayahnya kalah judi, masih suruh ibunya tidur sama orang lain. Akhirnya ibunya stres berat, sampai bunuh diri. Yang benar. Dengan keluarga macam dia begini. Dina, Kau tenang saja. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Masalah orang tua selalu menjadi luka batin Harry. Begitu sedikit saja disinggung, dia akan pusing dan mual. Hanya aku yang bisa membuatnya tenang. Sejak kapan? Dia nggak butuh aku lagi. Harry adalah tunanganku. Kalian ada masalah, serang aku saja. Kalau nggak mau datang, aku juga nggak mau maksa. Jangan di depan baik, di belakang lain. Kak Heri, maaf. Aku adakan acara ini hanya benar-benar mau buat semua orang senang sebentar. Sekali lagi aku minta maaf padamu. Maaf. Acaranya sudah aku ikuti. Bisa kasih tahu nenekku di mana? Sombong banget. Rio sudah merendah minta maaf seperti ini. Kok masih mau apa lagi? Iya, kami datang hari ini bukan untuk lihat Rio diperlakukan begitu. Kak Dina, Rio menemanimu tanpa pamrih 3 tahun penuh. Apa kau nggak bisa rasakan ketulusannya? Harry, gimana kalau kau bersulang ke semuanya? Aku jamin setelah kau habiskan, akan segera bawa kau menemui nenek. Baik. Aku minum. Ayo kita bersulang bareng. Oh, ayo, aku juga. Minumlah, Harry. Jangan merusak suasana. Sudah, lambungmu nggak sehat. Minumlah sedikit saja. Makanlah buah. Ah? Harry! Anak muda, kau beneran gak sayang tubuhmu? Sudah ada luka lama di tenggorokan, masih ditambah benda asing di perut. Segera hubungi keluarga, persiapkan operasi lambung. Kalau ditunda lagi, bisa mengancam nyawa kapan saja. Demi nggak mau minum arak, kau mulai belajar muntah darah dan pura-pura. Kapan kau jadi sejahat begini? Kau pikir aku pura-pura sakit? Ini laporan diagnosa dari rumah sakit. Laporan mengatakan kau sehat walafiat. Harry, aku tahu kau masih mengingat kejadian 3 tahun lalu. Tapi kejadian itu sudah terjadi. Kau harus belajar melepaskannya. Kejadian hari ini, aku nggak mau terulang lagi. Kedepannya nggak akan ada lagi. Lagi pula sebentar lagi, kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Sudahlah. Kau sadar salah sudah cukup. Kau tenang saja. Sekarang aku sudah mulai persiapkan pernikahan kita. Aku juga khusus siapkan pernikahan adat untuk kita. Harry, tanganmu. Harry, 5 hal yang kujanjikan pada Rio sudah kulakukan 3. Setelah aku selesaikan semua janji, aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu dan melupakannya. Bukankah kau suka gunung bersalju di Sirah? Nanti, kita tinggal di kaki gunung.
Kalau kau bosan melihatnya, kita akan berkeliling dunia. Pokoknya, kau mau kemana, aku akan menemanimu. Sekarang aku cuma ingin tahu. Nenek di mana? Harry, aku tahu kau sangat ingin bertemu nenek. Tapi tentang masa depan kita, apa nggak ada yang mau kau katakan? Aku pikir kita sudah nggak ada masa depan lagi. Seharusnya kita nggak punya. Kak Dina, Kak Rio kambuh sakitnya. Cepat lihat dia. Kok bisa begini? Penyakit Rio bukannya sudah terkendali? Cepat, antar aku ke ruang rawatnya. Tuan Harry, janji operasi lambung Anda sudah berhasil diatur, tapi operasi berisiko, perlu keluarga menandatangani surat pernyataan keselamatan ini. Harry, kenapa kau di sini? Nggak ada apa-apa. Harry, kau masih pura-pura? Cuma minum beberapa gelas arak, masa harus operasi? Kak Dina, jangan salahkan Kak Harry. Semua karena aku tiba-tiba kambuh, merebut waktu kalian berdua. Dia marah padaku sudah seharusnya. Rio, kau terlalu baik hati. Sudah gini masih membelanya. Harry, bisakah kau lebih dewasa? Rio kambuh, aku hanya pergi rawat dia sebentar. Cemburumu ada batasnya dong. Kau suka pura-pura sakit kan? Baik, aku wujudkan keinginanmu. Lain kali ganti alasan yang masuk akal. Rio, kata dokter belakangan tekanan mentalmu besar. Aku pesankan kau tiket kelas 1 ke Maladewa. Ganti suasana akan bantu penyembuhan penyakitmu. Kak Dina, kau baik sekali padaku. Ayo. Tuan, yakin mau ganti nama keluarga dan pindahkan informasi kependudukan ke pihak nenek Anda? Begitu dipindahkan, data asli Anda akan dihapus secara paksa. Aku yakin. Setelah operasi dan pun bisa menemui nenek. Juga bisa benar-benar berpisah selamanya dengan Dini. Harry, bangunlah. Harry. Jangan menakutiku, Harry. Bangunlah. Harry. Harry, akhirnya kau bangun. Kau nggak pergi ke luar negeri? Pas tahu kabar kau akan operasi, aku langsung beli tiket pesawat pulang. Bukankah kau nggak percaya aku operasi? Kenapa? Sekarang ketakutan gini. Aku kira kau bilang operasi itu cuma bercanda. Oh iya, orang yang palsukan laporan sudah aku temukan. Sahabat terbaik Rio. Dia juga demi ingin membela Rio. Makanya begini. Tapi tenang saja. Aku sudah menghukumnya. Aku ingin tahu. Bagaimana caramu menghukumnya? Aku sudah memperingatkannya. Menyuruhnya introspeksi di rumah seminggu. Lagi pula dia sahabat terbaik Rio. Kalau hukuman terlalu berat, Rio juga akan merasa sedih. Harry, percaya padaku. Tinggal 2 keinginan terakhir. Asalkan aku selesaikan, kita akan segera menikah. Aku lelah. Kalau begitu kau istirahat dulu. Tunggu sampai sakitmu sembuh, kita pulang. Masuklah. Ganti sandal dulu. Ini sandal Rio. Sandalmu yang dulu terlalu usang, makanya aku buang. Yang baru belum sempat beli. Kau mending pakai yang sekali pakai dulu. Oh, itu.
Rio 2 hari ini kambuh lagi. Kejadiannya mendadak, makanya aku biarkan dia tinggal sementara. Kau jangan berpikir macam-macam, aku tempatkan dia di ruang tamu. Ini rumahmu. Nggak perlu bertanya padaku. Kau calon keluarga di rumah ini. Kedepannya urusan rumah tangga pasti harus dibicarakan dulu denganmu. Harry, kau tahu nggak saat kau nggak ada, aku sangat merindukanmu. Kau nggak mau menemuiku di penjara. Kau tahu nggak? Aku setiap malam susah tidur. Aku setiap hari merindukanmu. Hal-hal kecil gini, jangan dibahas lagi. Sekarang aku hanya ingin ketemu nenek. Kak Heri, cepat sekali sudah keluar rumah sakit. Kak Dina, kita antar Kak Heri ke mall. Beli beberapa baju ganti. Ah iya Harry, bajumu yang dulu sudah terlalu tua. Rio khawatir saat kau kembali nggak muat, jadi dibuang. Kak Heri, aku buang baju-bajumu. Kau nggak marah padaku kan? Masa dia marah sama kau? Kau juga demi kebaikannya. Sudahlah, aku antar kau beli baju baru. Kak Dina, tiba-tiba aku mau minum teh susu. Kau intoleransi laktosa. Ganti yogurt ya. Baik, Oh iya, Harry mau minum apa? Mau ditambah es? Sakit lambungku belum sembuh. Dokter sudah berpesan. Aku nggak boleh konsumsi yang dingin. Kalau begitu kalian tunggu aku sebentar. Aku segera kembali. Heri, kau benar-benar kuat hidup. 3 tahun di penjara nggak membuatmu mati. Para tahanan itu, kau yang menyuap. Iya, memangnya kenapa? Sekarang yang paling aku sesali cuma membakar mati ayahmu seorang. Tapi kau lolos dari malapetaka itu. 3 tahun sudah berlalu. Gak peduli bagaimana caramu memalukan diri menempel pada Dina. Kau selamanya gak akan bisa kalahkan aku. Sekarang biar aku buat kau lihat baik-baik. Di antara aku dan kau, Dina akan memilih siapa. Kebakaran! Semua cepat lari! Rio, kau mau apa? Kebakaran, Harry. Kita cepat keluar. Jangan teriak-teriak! Pergi kau! Harry! Kau nggak apa-apa, Harry? Kak Dina. Kakiku sepertinya kram. Harry, aku antar Rio ke tempat aman dulu. Aku akan segera kembali menjemputmu. Ayo. Harry, akhirnya kau sadar. Awalnya hari ini aku mau menuntunmu. Tapi tiba-tiba kaki Rio kram. Tubuhnya nggak sehat. Aku khawatir dia kenapa-napa. Aku jadi berpikir menuntunnya keluar dulu terus kembali cari kau. Kau nggak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Lagi pula, sejak 3 tahun lalu, kau sudah buat pilihan. Oh iya. Ada yang ingin kau makan? Atau ada tempat yang ingin kau tuju? Beberapa hari ini aku akan menolak semua pekerjaan. Menemanimu dengan baik. Aku ingin bertemu nenek. Nenek. Dua hari yang lalu nenek jantungnya agak gak enak. Sekarang di ruang perawatan khusus rumah sakit kota. Nenek kenapa? Aduh, Harry. Cepat bangun. Kau tenang saja. Sekarang nenek kondisinya sudah terkendali.
Lagi pula, sekarang lukamu juga belum sembuh. Kau nggak mau nenek lihat kondisimu sekarang kan? Aku janji, setelah sakitmu sembuh, kita akan menemuinya. Harry, setelah masa pemulihan ini, aku akan persiapkan kehamilan dengan baik. Aku ingin cepat-cepat memiliki bayi milik kita berdua. Kak Dina, lampu kamarku sepertinya rusak. Aku takut sekali. Bisa temani aku semalam? Ini anggap saja permintaan keempatku. Baik, aku akan segera ke sana. Harry, kantor hukum ada urusan mendadak. Aku pergi dulu ya. Kau istirahatlah. Harry, meskipun kau pura-pura sakit, terus kenapa? Aku cuma dengan satu kalimat bisa buat Dina menemaniku semalaman. Seumur hidupmu, kau nggak mungkin bisa mengalahkanku. Ternyata benar-benar melupakan seseorang. Bukan dengan histeris. Melainkan apapun yang dia lakukan. Nggak akan pernah timbulkan gelombang sedikit pun di hati. Oh iya Harry, dokter bilang penyakit jantung nenek sudah benar-benar stabil. Aku urus administrasinya. Nenek ada di ruangan 301. Kau hanya punya 10 menit. Manfaatkan waktunya. Hei, kenapa kau datang? Nenek, akhir-akhir ini aku akan ke luar negeri untuk belajar sastra. Mungkin akan pergi untuk beberapa waktu. Keluar negeri ya? Hmm, Keluar negeri bagus. Keluar negeri berarti Harry sukses. Ayah, ini honor naskah dari penerbit buat kau. Nenek kumpulkan semuanya buatmu. Tepat 600 juta. Kau pegang? Pegang. Nenek, ini nggak boleh. Jantung nenek nggak sehat. Ini simpan buat nenek berobat. Jangan dengar omongan dokter. Nenekmu ini sehat-sehat saja. Di rumah hemat di luar harus cukup. Kau di perantauan, keperluan uangnya banyak. Pegang ya. Kau tenang saja. Kalau kau belum pulang, nenekmu ini gak rela pejamkan mata. Nenek, aku harus pergi. Harry. Kaulah yang bunuh putri kandungmu sendiri. Kaulah yang buat Harry menjadi pembunuh. Kaulah yang paling pantas mati. Kau nggak suka lihat? Baik. Harry. Aku minta maaf padamu. Nenek! Nenek! Nenek bangunlah! Nenek! Aku Harry, aku sudah pulang nenek! Pegang ya, kau tenang saja. Kalau kau belum pulang, nenekmu ini gak rela pejamkan mata. Rio! Harry, kau mau apa? Harry, kau mau apa? Rio, kau nggak apa-apa? Harry, sudah berapa kali aku bilang, kenapa kau masih mau cari masalah dengannya? Dokter, cepat selamatkan nenekku. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Nanti nggak keburu. Kak Dina, kepalaku pusing sekali. Aku nggak bisa bernapas. Dokter, kalian cepat lihat, Rio nggak bisa napas. Tapi gimana dengan pasien di sini? Gak ada tapi-tapian, cepat ke sini. Ku kasih tahu kau, kalau Rio kenapa-napa, kalian jangan harap bisa hidup. Nggak boleh.
Nenekku sudah meninggal. Kalian harus tolong dia. Harry, kau mau bertingkah konyol sampai kapan? Penyakit jantung nenek sudah lama stabil. Dan aku yang urus administrasi keluarnya, mana mungkin kenapa-napa. Bohong juga harus ada batasnya, kan? Kalian berdua, cepat ke sini. Bawa dia periksa. Dokter! 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 Dokter, cepat selamatkan nenekku. Cepat ikut aku. Dokter, cepat lihat. Tuan Harry, nenek Anda sudah nggak ada tanda kehidupan. Turut berduka cita. Kalau dilakukan pertolongan lebih cepat, mungkin masih ada kesempatan. Nenek, dulu kau selalu berharap aku bahagia dan selamat. Kedepannya, akan aku bawa juga bagianmu. Hidup baik-baik. Adapun orang-orang yang menyakiti kita, aku nggak akan pernah biarkan mereka bebas dari hukum. Harry, kenapa kau datang ke pemakaman? Kenapa kau datang ke pemakaman? Harry, kau ke pemakaman untuk ziarah ke makam ibu ya? Ada perlu. Harry, Rio untuk tebus penyesalannya mau adakan pesta pernikahan denganku. Tentu saja ini semua palsu. Aku khusus pesan pernikahan ala barat, gaun tradisional yang sudah disiapkan untukmu, gak akan aku berikan kepada siapapun. Ini permintaan terakhir Rio. Begitu aku menyelesaikannya, segala sesuatu antara aku dan dia akan berakhir. Kau sudah punya rencana mau bepergian kemana? Nanti kita ajak nenek. Kita bertiga pergi bersama. Halo? Kak Dina, bukankah kita sudah janjian coba gaun pengantin? Kau sekarang sudah di mana? Aku segera sampai. Harry, 3 hari ini kau istirahat dengan baik. Setelah pernikahan selesai, pasti akan aku tebus. Di dalam 2 USB ini, berisi bukti Rio menyuap narapidana hingga menyebabkan nenek meninggal. Kehidupan palsunya juga harus berakhir. Aku Harry. Secara resmi batalkan pertunangan dengan Dina. Mulai sekarang, jalan masing-masing, hidup masing-masing. Kita nggak ada hubungan apapun lagi. Harry, lihat wanitamu sendiri menikah denganku. Bagaimana rasanya? Selamat siang, Tuan. Tolong besok bantu antarkan ini. Tepat waktu ke kantor polisi. Yang 2 ini. Antarkan ke Hotel Raya. Baik. Dina, kado pernikahan ini. Semoga kalian suka. Malam sebelum pernikahan, istriku Dina, demi melindungi pujaan hatinya,
masukkan aku ke penjara. Ketua Hakim terhormat, para anggota majelis hakim, mungkin kalian nggak tahu, aku adalah tunangan tergugat Harry. Setauku, waktu Harry kecil, ayahnya sering melakukan KDRT terhadap dia dan ibunya, bahkan memaksa ibunya melayani tidur pria lain demi lunasi utang judi, dan akhirnya menyebabkan ibunya bunuh diri. Makanya, dia menyimpan dendam. Ini adalah bukti motif kejahatannya. Kenapa? Rio alami gangguan jiwa yang makin parah karena putus denganku. Sebagai gantinya, aku janji akan memenuhi 5 permintaannya. Dia nggak mau masuk penjara. Aku juga nggak punya pilihan. Tapi tenang saja, orang yang kucinta selamanya cuma kau. Nanti setelah kau keluar, kita nikah selama apapun. Aku akan tunggu kau. Kak Heri, Kak Dina ada urusan. Suruh aku jemput kau pulang. Kak Heri, kau tunggu sebentar. Kata Kak Dina, daun jeruk purut buang sial. Kak Heri, jangan tersinggung ya. Dina, karena ucapan tunggumu itu, aku bertahan jalani siksaan 3 tahun ini. Pada akhirnya, cuma dapat balasan kata sial. Bumia, aku setuju jadi penulis eksklusif perusahaan kalian. Pak Harry, selamat bergabung. Pak Harry, selamat bergabung. Setelah urus nenek dengan baik, aku segera lapor ke perusahaan kalian. Dina, 3 tahun penjara ini sudah lunasi utang budi kau selamatkan nenekku. Mulai sekarang, kita nggak saling utang lagi. Kak Heri, sudah sampai. Harry? Harry, akhirnya kau datang. Ini acara penyambutan yang khusus disiapkan Rio untukmu hari ini. Tinggal kau yang belum datang. Kak Heri, kau sudah datang. Kak Heri, masalah dulu. Itu semua salahku. Kali ini aku benar-benar tulus minta maaf padamu. Maafkan aku kali ini ya. Demi rayakan kau keluar, Rio khusus dari pagi sudah mulai pilih dan menata tempat. Sibuk sampai sekarang, bahkan belum sempat sarapan. Dia benar-benar sadar sudah salah. Maafkanlah dia. Di mana nenekku? Aku tahu kau sejak kecil dibesarkan oleh nenek. 3 tahun gak ketemu nenek pasti sangat merindukannya. Tapi acara hari ini juga khusus diatur oleh Rio. Gini saja, begitu acara selesai, aku segera bawa kau menemuinya. Setelah keluar dari penjara, Harry, kenapa terasa sedikit berbeda ya? Apa ini hanya perasaanku? Kalau nggak karena mau kasih muka kepada Dina dan Rio, aku malas datang merayakan seorang pembunuh. Merayakan apa? Merayakan karena dibombunuh. Ya tuh, aku sudah dari dulu ingatkan Dina, orang desa mati hari ini pasti nggak bersih.
Ngomong-ngomong soal dia nggak bersih, aku sudah dengar alasan Harry membunuh. Semuanya karena ayahnya yang kecanduan judi. Tiap kali ayahnya kalah judi, masih suruh ibunya tidur sama orang lain. Akhirnya ibunya stres berat, sampai bunuh diri. Yang benar. Dengan keluarga macam dia begini. Dina, Kau tenang saja. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Masalah orang tua selalu menjadi luka batin Harry. Begitu sedikit saja disinggung, dia akan pusing dan mual. Hanya aku yang bisa membuatnya tenang. Sejak kapan? Dia nggak butuh aku lagi. Harry adalah tunanganku. Kalian ada masalah, serang aku saja. Kalau nggak mau datang, aku juga nggak mau maksa. Jangan di depan baik, di belakang lain. Kak Heri, maaf. Aku adakan acara ini hanya benar-benar mau buat semua orang senang sebentar. Sekali lagi aku minta maaf padamu. Maaf. Acaranya sudah aku ikuti. Bisa kasih tahu nenekku di mana? Sombong banget. Rio sudah merendah minta maaf seperti ini. Kok masih mau apa lagi? Iya, kami datang hari ini bukan untuk lihat Rio diperlakukan begitu. Kak Dina, Rio menemanimu tanpa pamrih 3 tahun penuh. Apa kau nggak bisa rasakan ketulusannya? Harry, gimana kalau kau bersulang ke semuanya? Aku jamin setelah kau habiskan, akan segera bawa kau menemui nenek. Baik. Aku minum. Ayo kita bersulang bareng. Oh, ayo, aku juga. Minumlah, Harry. Jangan merusak suasana. Sudah, lambungmu nggak sehat. Minumlah sedikit saja. Makanlah buah. Ah? Harry! Anak muda, kau beneran gak sayang tubuhmu? Sudah ada luka lama di tenggorokan, masih ditambah benda asing di perut. Segera hubungi keluarga, persiapkan operasi lambung. Kalau ditunda lagi, bisa mengancam nyawa kapan saja. Demi nggak mau minum arak, kau mulai belajar muntah darah dan pura-pura. Kapan kau jadi sejahat begini? Kau pikir aku pura-pura sakit? Ini laporan diagnosa dari rumah sakit. Laporan mengatakan kau sehat walafiat. Harry, aku tahu kau masih mengingat kejadian 3 tahun lalu. Tapi kejadian itu sudah terjadi. Kau harus belajar melepaskannya. Kejadian hari ini, aku nggak mau terulang lagi. Kedepannya nggak akan ada lagi. Lagi pula sebentar lagi, kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Sudahlah. Kau sadar salah sudah cukup. Kau tenang saja. Sekarang aku sudah mulai persiapkan pernikahan kita. Aku juga khusus siapkan pernikahan adat untuk kita. Harry, tanganmu. Harry, 5 hal yang kujanjikan pada Rio sudah kulakukan 3. Setelah aku selesaikan semua janji, aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu dan melupakannya. Bukankah kau suka gunung bersalju di Sirah? Nanti, kita tinggal di kaki gunung.
Kalau kau bosan melihatnya, kita akan berkeliling dunia. Pokoknya, kau mau kemana, aku akan menemanimu. Sekarang aku cuma ingin tahu. Nenek di mana? Harry, aku tahu kau sangat ingin bertemu nenek. Tapi tentang masa depan kita, apa nggak ada yang mau kau katakan? Aku pikir kita sudah nggak ada masa depan lagi. Seharusnya kita nggak punya. Kak Dina, Kak Rio kambuh sakitnya. Cepat lihat dia. Kok bisa begini? Penyakit Rio bukannya sudah terkendali? Cepat, antar aku ke ruang rawatnya. Tuan Harry, janji operasi lambung Anda sudah berhasil diatur, tapi operasi berisiko, perlu keluarga menandatangani surat pernyataan keselamatan ini. Harry, kenapa kau di sini? Nggak ada apa-apa. Harry, kau masih pura-pura? Cuma minum beberapa gelas arak, masa harus operasi? Kak Dina, jangan salahkan Kak Harry. Semua karena aku tiba-tiba kambuh, merebut waktu kalian berdua. Dia marah padaku sudah seharusnya. Rio, kau terlalu baik hati. Sudah gini masih membelanya. Harry, bisakah kau lebih dewasa? Rio kambuh, aku hanya pergi rawat dia sebentar. Cemburumu ada batasnya dong. Kau suka pura-pura sakit kan? Baik, aku wujudkan keinginanmu. Lain kali ganti alasan yang masuk akal. Rio, kata dokter belakangan tekanan mentalmu besar. Aku pesankan kau tiket kelas 1 ke Maladewa. Ganti suasana akan bantu penyembuhan penyakitmu. Kak Dina, kau baik sekali padaku. Ayo. Tuan, yakin mau ganti nama keluarga dan pindahkan informasi kependudukan ke pihak nenek Anda? Begitu dipindahkan, data asli Anda akan dihapus secara paksa. Aku yakin. Setelah operasi dan pulih, bisa menemui nenek. Juga bisa benar-benar berpisah selamanya dengan Dina. Harry, bangunlah. Harry. Jangan menakutiku, Harry. Bangunlah. Harry. Harry, akhirnya kau bangun. Kau nggak pergi ke luar negeri? Pas tahu kabar kau akan operasi, aku langsung beli tiket pesawat pulang. Bukankah kau nggak percaya aku operasi? Kenapa? Sekarang ketakutan gini. Aku kira kau bilang operasi itu cuma bercanda. Oh iya, orang yang palsukan laporan sudah aku temukan. Sahabat terbaik Rio. Dia juga ingin membela Rio. Makanya begini. Tapi tenang saja. Aku sudah menghukumnya. Aku ingin tahu. Bagaimana caramu menghukumnya? Aku sudah memperingatkannya. Menyuruhnya introspeksi di rumah seminggu. Lagi pula dia sahabat terbaik Rio. Kalau hukuman terlalu berat, Rio juga akan merasa sedih. Harry, percaya padaku. Tinggal 2 keinginan terakhir. Asalkan aku selesaikan, kita akan segera menikah. Aku lelah. Kalau begitu kau istirahat dulu. Tunggu sampai sakitmu sembuh, kita pulang. Masuklah. Ganti sandal dulu. Ini sandal Rio. Sandalmu yang dulu terlalu usang, makanya aku buang. Yang baru belum sempat beli. Kau mending pakai yang sekali pakai dulu. Oh, itu.
Rio 2 hari ini kambuh lagi. Kejadiannya mendadak, makanya aku biarkan dia tinggal sementara. Kau jangan berpikir macam-macam, aku tempatkan dia di ruang tamu. Ini rumahmu. Nggak perlu bertanya padaku. Kau calon keluarga di rumah ini. Kedepannya urusan rumah tangga pasti harus dibicarakan dulu denganmu. Harry, kau tahu nggak saat kau nggak ada, aku sangat merindukanmu. Kau nggak mau menemuiku di penjara. Kau tahu nggak? Aku setiap malam susah tidur. Aku setiap hari merindukanmu. Hal-hal kecil gini, jangan dibahas lagi. Sekarang aku hanya ingin ketemu nenek. Kak Heri, cepat sekali sudah keluar rumah sakit. Kak Dina, kita antar Kak Heri ke mall. Beli beberapa baju ganti. Ah iya Harry, bajumu yang dulu sudah terlalu tua. Rio khawatir saat kau kembali nggak muat, jadi dibuang. Kak Heri, aku buang baju-bajumu. Kau nggak marah padaku kan? Masa dia marah sama kau? Kau juga demi kebaikannya. Sudahlah, aku antar kau beli baju baru. Kak Dina, tiba-tiba aku mau minum teh susu. Kau intoleransi laktosa. Ganti yogurt ya. Baik. Oh iya, Harry mau minum apa? Mau ditambah es? Sakit lambungku belum sembuh. Dokter sudah berpesan. Aku nggak boleh konsumsi yang dingin. Kalau begitu kalian tunggu aku sebentar. Aku segera kembali. Harry, kau benar-benar kuat hidup. 3 tahun di penjara nggak membuatmu mati. Para tahanan itu, kau yang menyuap. Iya, memangnya kenapa? Sekarang yang paling aku sesali cuma membakar mati ayahmu seorang. Tapi kau lolos dari malapetaka itu. 3 tahun sudah berlalu. Gak peduli bagaimana caramu memalukan diri menempel pada Dina. Kau selamanya gak akan bisa kalahkan aku. Sekarang biar aku buat kau lihat baik-baik. Di antara aku dan kau, Dina akan memilih siapa? Kebakaran! Semua cepat lari! Rio, kau mau apa? Kebakaran, Harry. Kita cepat keluar. Jangan teriak-teriak. Pergi kau. Harry. Kau nggak apa-apa, Harry? Kak Dina. Kakiku sepertinya kram. Harry, aku antar Rio ke tempat aman dulu. Aku akan segera kembali menjemputmu. Ayo. Harry, akhirnya kau sadar. Awalnya hari ini aku mau menuntunmu. Tapi tiba-tiba kaki Rio kram. Tubuhnya nggak sehat. Aku khawatir dia kenapa-napa. Aku jadi berpikir menuntunnya keluar dulu terus kembali cari kau. Kau nggak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Lagi pula, sejak 3 tahun lalu, kau sudah buat pilihan. Oh iya. Ada yang ingin kau makan? Atau ada tempat yang ingin kau tuju? Beberapa hari ini aku akan menolak semua pekerjaan. Menemanimu dengan baik. Aku ingin bertemu nenek. Nenek? Dua hari yang lalu nenek jantungnya agak gak enak. Sekarang di ruang perawatan khusus rumah sakit kota. Nenek kenapa? Aduh, Harry. Cepat bangun. Kau tenang saja. Sekarang nenek kondisinya sudah terkendali.
Lagi pula, sekarang lukamu juga belum sembuh. Kau nggak mau nenek lihat kondisimu sekarang kan? Aku janji, setelah sakitmu sembuh, kita akan menemuinya. Harry, setelah masa pemulihan ini, aku akan persiapkan kehamilan dengan baik. Aku ingin cepat-cepat memiliki bayi milik kita berdua. Kak Dina, lampu kamarku sepertinya rusak. Aku takut sekali. Bisa temani aku semalam? Ini anggap saja permintaan keempatku. Baik, aku akan segera ke sana. Harry, kantor hukum ada urusan mendadak. Aku pergi dulu ya. Kau istirahatlah. Harry, meskipun kau pura-pura sakit, terus kenapa? Aku cuma dengan satu kalimat bisa buat Dina menemaniku semalaman. Seumur hidupmu, kau nggak mungkin bisa mengalahkanku. Ternyata benar-benar melupakan seseorang. Bukan dengan histeris. Melainkan apapun yang dia lakukan. Nggak akan pernah timbulkan gelombang sedikit pun di hati. Oh iya Harry, dokter bilang penyakit jantung nenek sudah benar-benar stabil. Aku urus administrasinya. Nenek ada di ruangan 301. Kau hanya punya 10 menit. Manfaatkan waktunya. Harry, kenapa kau datang? Nenek, akhir-akhir ini aku akan ke luar negeri untuk belajar sastra. Mungkin akan pergi untuk beberapa waktu. Keluar negeri ya? Keluar negeri bagus. Keluar negeri berarti Harry sukses. Ayah, ini honor naskah dari penerbit buat kau. Nenek kumpulkan semuanya buatmu. Tepat 600 juta. Kau pegang. Pegang. Nenek, ini nggak boleh. Jantung nenek nggak sehat. Ini simpan buat nenek berobat. Jangan dengar omongan dokter. Nenekmu ini sehat-sehat saja. Di rumah hemat di luar harus cukup. Kau di perantauan, keperluan uangnya banyak. Pegang ya. Kau tenang saja. Kalau kau belum pulang, nenekmu ini gak rela pejamkan mata. Nenek, aku harus pergi. Harry. Kaulah yang bunuh putri kandungmu sendiri. Kaulah yang buat Harry menjadi pembunuh. Kaulah yang paling pantas mati. Kau nggak suka lihat? Baik. Harry. Aku minta maaf, Adam. Nenek! Nenek! Nenek bangunlah! Nenek! Aku Harry, aku sudah pulang, Nenek! Pegang ya, kau tenang saja. Kalau kau belum pulang, nenekmu ini gak rela pejamkan mata. Rio! Harry, kau mau apa? Harry, kau mau apa? Rio, kau nggak apa-apa? Harry, sudah berapa kali aku bilang, kenapa kau masih mau cari masalah dengannya? Dokter, cepat selamatkan nenekku. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Nanti nggak keburu. Kak Dina, kepalaku pusing sekali. Aku nggak bisa bernapas. Dokter, kalian cepat lihat, Rio nggak bisa napas. Tapi gimana dengan pasien di sini? Gak ada tapi-tapian. Cepat ke sini. Ku kasih tahu kau. Kalau Rio kenapa-napa, kalian jangan harap bisa hidup. Gak boleh.
Nenekku sudah meninggal. Kalian harus tolong dia. Harry, kau mau bertingkah konyol sampai kapan? Penyakit jantung nenek sudah lama stabil. Dan aku yang urus administrasi keluarnya, mana mungkin kenapa-napa. Bohong juga harus ada batasnya, kan? Kalian berdua, cepat ke sini. Bawa dia periksa. Dokter! 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 Dokter, cepat selamatkan nenekku. Cepat ikut aku. Dokter, cepat lihat. Tuan Harry, nenek Anda sudah nggak ada tanda kehidupan. Turut berduka cita. Kalau dilakukan pertolongan lebih cepat, mungkin masih ada kesempatan. Nenek, dulu kau selalu berharap aku bahagia dan selamat. Kedepannya, akan aku bawa juga bagianmu. Hidup baik-baik. Adapun orang-orang yang menyakiti kita, aku nggak akan pernah biarkan mereka bebas dari hukum. Harry, kenapa kau datang ke pemakaman? Kenapa kau datang ke pemakaman? Harry, kau ke pemakaman untuk ziarah ke makam ibu ya? Ada perlu. Harry, Rio untuk tebus penyesalannya mau adakan pesta pernikahan denganku. Tentu saja ini semua palsu. Aku khusus pesan pernikahan ala barat, gaun tradisional yang sudah disiapkan untukmu, gak akan aku berikan kepada siapapun. Ini permintaan terakhir Rio. Begitu aku menyelesaikannya, segala sesuatu antara aku dan dia akan berakhir. Kau sudah punya rencana mau bepergian kemana? Nanti kita ajak nenek. Kita bertiga pergi bersama. Halo? Kak Dina, bukankah kita sudah janjian coba gaun pengantin? Kau sekarang sudah di mana? Aku segera sampai. Harry, 3 hari ini kau istirahat dengan baik. Setelah pernikahan selesai, pasti akan aku tebus. Di dalam 2 USB ini, berisi bukti Rio menyuap narapidana hingga menyebabkan nenek meninggal. Kehidupan palsunya juga harus berakhir. Aku Harry. Secara resmi batalkan pertunangan dengan Dina. Mulai sekarang, jalan masing-masing. Hidup masing-masing. Kita nggak ada hubungan apapun lagi. Harry, lihat wanitamu sendiri menikah denganku. Bagaimana rasanya? Selamat siang, Tuan. Tolong besok bantu antarkan ini. Tepat waktu ke kantor polisi. Yang 2 ini. Antarkan ke Hotel Raya. Baik. Dina, kado pernikahan ini. Semoga kalian suka. Malam sebelum pernikahan, istriku Dina, demi melindungi pujaan hatinya,
masukkan aku ke penjara. Ketua Hakim terhormat, para anggota majelis hakim, mungkin kalian nggak tahu, aku adalah tunangan tergugat Harry. Setauku, waktu Harry kecil, ayahnya sering melakukan KDRT terhadap dia dan ibunya, bahkan memaksa ibunya melayani tidur pria lain demi lunasi utang judi, dan akhirnya menyebabkan ibunya bunuh diri. Makanya, dia menyimpan dendam. Ini adalah bukti motif kejahatannya. Kenapa? Rio alami gangguan jiwa yang makin parah karena putus denganku. Sebagai gantinya, aku janji akan memenuhi 5 permintaannya. Dia nggak mau masuk penjara. Aku juga nggak punya pilihan. Tapi tenang saja, orang yang kucinta selamanya cuma kau. Nanti setelah kau keluar, kita nikah selama apapun. Aku akan tunggu kau. Kak Heri, Kak Dina ada urusan. Suruh aku jemput kau pulang. Kak Heri, kau tunggu sebentar. Kata Kak Dina,